Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukan yang merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit. Tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang, kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendakmu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b, ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Ada sukacita di tempat ini. Ada tangan-tangan yang diberkati Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Shalom saudara-saudara terkasih yang berada di rumah. Siapkan hatimu, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan, buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Engkau yang memelihara hidup kami ya Tuhan. Engkau memberikan segala sukacita buat kami ya Yesus. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkaulah kami yang besar ya Bapa. Engkaulah kami yang dahsyat luar biasa ya Tuhan.
percaya bahwa Tuhan beberapa hal yang terjadi di tempat ini. Kuasa mujizat nyata dan umat pilihan Tuhan tidak perlu takut, tidak perlu gentar menghadapi apapun. Mungkin saat ini kau mengalami berbagai macam masalah, tapi percaya bahwa Tuhan satu-satunya jalan
kami ya Yesus. Kami persembahkan hanya bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Engkau yang ditinggikan, Engkau Raja di atas segala raja. Kini kami siap ya Tuhan, untuk kami Tuhan beroleh sukacita melalui berkat daripada hamba-Mu. Firman yang ditaburkan Tuhan kiranya memberi kekuatan, menjadikan rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berkati beliau dengan urapan yang luar biasa daripada Tuhan. Kiranya Roh-Mu bekerja selalu di tempat ini, menjangkau jiwa-jiwa yang hadir di tempat ini dan juga di rumah. Kami bersyukur Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin buat setiap kami. Mari setiap orang yang percaya, umat yang dimuliakan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara. Silakan Pak Budi. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan. Terima kasih juga buat Pak Hendro, buat Bu Lydia, dan juga buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani dan jemaat Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan tentang Jumat Agung dan Paskah. Ya. Jumat Agung lambangnya adalah apa? Salib. Betul ya? Tapi yang sering kali kita rayakan dengan meriah adalah Natal. Tapi saya belum pernah sampai hari ini ada orang di rumahnya atau pribadinya itu pakai kalung yang liontinya itu palungan. Pernah lihat nggak? Atau pernah ada yang jual? Tapi kenapa kok selalu salib? Apa sih Bapak Ibu Saudara? Menurut pengertian kita tentang salib, ada yang bisa kasih komentar nggak? Salib adalah tanda orang Kristen. Apa? Pengorbanan Tuhan Yesus. Apa? Pengorbanan. Pengorbanan. Oke. Siapa namamu? Agus, Pak. Siapa? Agus. Agus ya? Betul? Ya. Saya kenal dia 28 tahun yang lalu kali. Tapi umur saya udah banyak itu. Kamu umur berapa? Hah? Kamu sekarang umur berapa? Umur saya 48 tahun tahun ini. Berapa? 48. 48? Iya. Berarti 20, ya bener lah, kamu 18an kira-kira masih di Bekasi Plaza kok. Iya. Pernah kecil kan kamu kan? Iya. Apa sih pengertian salib Pak? Buat setiap kita. Wah, liontin Pak, cakep kalau dipakai. Betul ya? Tapi nggak ada ya. Padahal kita ini lebih meriah merayakan Natal. Kenapa nggak ada apa ini yang kita di antara kita ini yang pakai liontin palungan begitu ya? Nggak ada ya? Belum pernah ada ya? Nah, ini coba yang punya toko emas mulai ini apa? Palungan, mungkin bisa laris. Yang pertama kali gitu ya. Justru salib, lambang kita salib. Padahal Jumat Agung jarang sekali kita rayakan dengan meriah begitu. Apalagi? Satu lagi salib? Keselamatan. Salib keselamatan. Iya, nggak ada yang salah. Gimana? Karya penebusan. Karya penebusan. Ya, ya, semua betul. Nggak ada yang salah karena sudah dibetulkan sama salib itu. Kalau di Alkitab salib itu kan mengasihi Allah, mengasihi sesama, betul ya? Tapi kalau ayat ini apa artinya kira-kira? Mari kita buka Lukas 9 ayat 23. Sudah ada Lukas 9 ayat 23. Ya, kita baca bersama-sama di Alkitab atau di gadget kita. Lukas 9 ayat 23. Kita baca bersama-sama.
Ya, ini pakai berdiri. Yuk kita baca bersama-sama Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 23, 23. Katanya pada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Oke, silakan duduk. Tetap dibuka Alkitabnya supaya kita tahu. Katanya kepada mereka semua. Katanya, nyanya itu siapa? Tuhan Yesus. Berkata kepada mereka semua itu siapa? Yang ada saat itu, yang mendengarkan. Betul ya? Setiap orang yang mau mengikut Yesus, betul ya? Aku kan Yesus itu kan, dikatakan setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yang menjadi pertanyaan adalah memikul salibnya. Kira-kira apa artinya? Memikul salibnya. Memikul beban. Hah? Memikul beban. Apa? Memikul beban, Pak. Memikul beban. Oke, ada lagi nggak? Memikul salibnya. Memikul penderitaan Tuhan Yesus. Memikul penderitaan Tuhan Yesus. Ada lagi nggak? Kejam bener Tuhan Yesus ya. Menghadapi proses. Menghadapi proses. Oke, tiga aja ini pengertiannya adalah membuat kita ini berat. Tegakah Tuhan Yesus mengatakan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku? Ini yang terkadang membuat menjadi orang Kristen itu yaitu berat, karena kita ini memikul salib. Benarkah Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita dan memberikan beban untuk menjadi pengikut Dia? Harus punya beban ini, harus mau nih memikul salibnya. Padahal Tuhan Yesus berkata, sudah kutanggung semua dosa dan kesalahanmu di atas kayu salib. Nah, ini pengertian memikul salibnya. Saya mau berikan pengertian adalah, kenapa orang Kristen pakai lambang salib? Salib itu saya berikan satu judul adalah kasih. Kenapa kasih? Kasih itu berat nggak sih kalau kita berikan kepada seseorang? Berat nggak buat kita? Halo? Berat nggak? Enggak kalau orang itu baik sama kita. Kalau orang itu menampar pipi kiri kita, maukah kita memberikan kasih dengan memberikan pipi kita tampar yang kanan? Berat gak? Kalau berat, jangan pakai lambang salib. Karena ini memang ajarannya Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah memberikan beban yang melebihi kekuatan kita. Amin. Oleh sebab itu kita harus bisa. Dan banyak orang punya pengertian bahwa salib itu beban, Pak. Kalau buat tinggalin. Kalau itu menjadi beban dalam hidupmu, jangan kau pikul. Sebab kalau kau pikul, kau akan meninggalkan Yesus. Lebih baik kamu tinggalkan dulu. Gak usah mengikuti Yesus. Dan ini memang sebuah pelajaran yang harus kita ambil. Sebuah pelajaran yang harus kita jalani, kita praktekkan. Karena apa? Karena ini yang menjadi ajaran pokok kita. Bukan hanya kita orang Kristen, bro. Shema Yisrael, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu tiap-tiap pagi dan sore seorang imam
harus memberitakan ini kepada keluarganya. Berita apa itu? Kasih. Tadi saya ngobrol-ngobrol, saya bersama dengan anak rohani saya, yaitu Saudara Cornel. Dia sekolah di sekolah teologi dan hari-hari ini dia sedang menyusun skripsi dan harus praktek. Ya, seperti dia beberapa waktu yang lalu nawarkan, ya udahlah saya ajak sekaligus saya muridkan, gitu ya. Tadi saya ngobrol, Pak, kalau mau menginjil kepada orang Chinese yang masih totok gimana, Pak? Artinya orang Chinese yang masih belum percaya Yesus, orang Chinese yang masih sembahyang, begitu ya. Modalnya apa? Kalau kita mau cari modal, berat. Nggak usah modal yang sudah Tuhan Yesus kasih, yaitu apa? Kasih. Nanti dia akan menjelaskan, ada 2 poin yang akan dia jelaskan. Kasih, gak ada lain, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita modal uang, kuat nggak kita ini? Apalagi ekonomi seperti ini. Jadi modalnya apa? Kasih. Ya kasih nanti merebetnya juga ke uang. Saya berikan tema salib itu kasih, karena kasih inilah yang harus menjadi modal dalam hidup kita. Kalau kita mau menang dalam segala hal, jangan pernah tinggalkan pikulan yang sudah Tuhan berikan, yaitu salib. Tuhan Yesus ada di atas kayu salib dengan satu tujuan, kasih, mengasihi kita semua. Sebab tanpa kasih tidak ada satu orang pun yang bisa selamat. Tanpa kasih tidak ada satu orang pun yang berjumpa dengan Bapa. Kasih inilah yang harus menjadi modal dalam hidup kita. Makanya kalau Tuhan Yesus ngomong, aku mengutus engkau seperti anak domba di kawanan serigala. di tengah-tengah Kawanan serigala. di kawanan serigala. Mau nggak kamu taruh di Afghanistan? Mau. Salah nggak Tuhan Yesus ngomong begitu? Halo? Loh, apa senjatanya? Kasih. Serigala apa senjatanya? Apa itu? Domba, anak domba apa senjatanya? Punya tanduk nggak? Punya tanduk nggak? Ya. Jadi apa senjatanya? Apa senjatanya? Mati nggak kira-kira? Nanti. Enggak lah, nggak mungkin. Tuhan Yesus nggak mungkin dia memerintahkan seperti itu. Dia pasti memberikan senjata. Ada domba, ada kambing. Beda nggak ini? Domba punya tanduk nggak? Nggak punya tanduk. Kambing punya tanduk. Pernah nggak berteman dengan kambing? Cobalah sekali waktu, nggak apa-apa. Ya, berteman artinya begini, begitu ada kambing coba pegang kepalanya. Apa yang dia lakukan? Nyeruduk pasti. Kambing itu nggak kenalan. Kalau domba kita pegang, kabur dia. Pasti itu. Tapi ada di tengah-tengahnya. Ini juga yang ada di gereja. Jangan menganggap kita semua adalah domba. Ada yang namanya kambing domba. Pernah nggak baca di Alkitab kambing domba? Bukan kami berburu domba, memang kambing domba disebutnya. Jadi ada tiga jenis ini, ada domba, ada kambing domba. Kambing domba itu bulunya putih, shalom, shalom, shalom. Tapi di belakang-belakang nanduk. Nggak tahu di gereja sini ada nggak? Kalau saya lihat sih enggak ya. Baru satu, Pak. Oh, baru satu. Yang kelihatan. Oh, itu. Temennya banyak. Nggak tahu. Kenapa Tuhan Yesus memerintahkan aku apa ini? Mengutus engkau seperti anak domba di tengah-tengah kawanan serigala. Salah nggak sih? Saya berpikir keras loh ini. Salah nggak ini Tuhan Yesus ini?
kejam benar Tuhan Yesus. Ternyata anak domba itu dipersenjatai. Senjatanya apa? Putih tulus. Bulu putih itu ketulusan. Justru tidak diberikan tanduk. Kalau ada tanduk dia akan ramah dengan kekerasan, tapi justru enggak. Bulunya lembut. Artinya apa? Kasih. Nah, oleh sebab itu kasih itu nggak boleh lepas dari dalam hidup kita. Belajar dan belajar dan belajar. Kalaupun kita disakiti, kalaupun kita difitnah, kalaupun kita dicaci maki, kalaupun kita dianiaya, biarlah kasih itu yang keluar dari dalam hidup kita. Katakan amin. Ya. Hal yang pertama, kasih itu apa sih? Boleh PowerPoint. Terus kasih itu berjalan satu arah. Berjalan satu arah artinya adalah tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Mari kita buka Matius 5. Ayatnya yang ke-43, kalau di sini ayat 38, tapi saya baca ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi kasih itu hanya berjalan satu arah. Mau dilempar batu, balasnya cuma kasih, yaitu roti. Mau diludahi, balasnya cuma satu arah, yaitu kasih, yaitu senyuman. Hari-hari ini kan kita viral, betul ya? Dengan ya orang yang berkata Kristen, dia melarikan diri, lalu dia menghujat agama lain. Mana kasih itu? Kita harus membuktikan bahwa kita ini kasih. Dan bahkan pegiat dari sosmed itu mengatakan, ya memang Kristen itu kasih. Ya itu kita harus buktikan. Tuhan Yesus tidak ada sepatah kata pun ketika dia dianiaya, dia melontarkan kalimat yang tidak enak. Ketika dia dicaci maki, ketika dia diludahi, ketika dia ditampar, bahkan ini maaf ini, kalau Bapak Ibu Saudara nanti diberikan kesempatan oleh Tuhan ke Israel, nanti ketika di rumah Pontius Pilatus, ya tempat ada ruang bawah tanah, sebelum ruang bawah tanah itu di atasnya ada satu ruangan di mana Tuhan Yesus itu digantung, tangannya begini digantung, lalu satu demi satu orang itu muter, orang-orang Yahudi, karena penganiaya itu kan ada dua kelompok, satu kelompok orang Yahudi, satu kelompok orang Romawi.
Orang Romawi kalau kita lihat film-film passion itu yang mencambuk itu orang Romawi. Tapi ada orang Yahudi itu yang menampar dia, orang yang mengejek dia. Ketika Tuhan Yesus sebelum dia ditaruh di bawah tanah, sebelum dia dimahkotai duri, sebelum dia diarak, karena waktunya masih terlalu pagi, jam 3 ditangkap, jam 3 diadili, jam 5, jam 6 perkiraan dia digantung pagi. Orang-orang mungkin pada saat itu ada orang-orang yang baru saja dibuatkan mujizat oleh Tuhan Yesus, tapi dia diberikan kesempatan untuk menampar, untuk mengejek, untuk mengolok, untuk meludahi, tapi tidak ada satu kalimat Tuhan Yesus yang menghujat. Karena apa? Hidupnya dipenuhi dengan kasih. Kasih inilah yang harus menjadi modal hidup kita. Poin yang kedua dan yang ketiga saya berikan kepada saudara Maria, biar dia yang melanjutkan, nanti saya akan tutup. Ya, mari. Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom. Iya, luar biasa sekali bahwa apa yang dijelaskan oleh Bapak Pendeta Rudi mengenai kasih itu. Ketika kita ditempatkan berada persis di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak baik, banyak orang yang mencibir kita, banyak orang yang menghina kita, mengolok-olok kita. Kita bersyukur bahwa selain kita memikul salib sebagai orang Kristen, artinya kita juga harus menjadi teladan bagi mereka. Yang berikutnya, kasih itu ialah kasih itu berkorban. Bagaimana dijelaskan di dalam kisah seorang Samaria yang baik hati di dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Nanti Bapak Ibu bisa bacakan. Tentu kita tahu bahwa kisah perumpamaan ini, bagaimana orang Samaria yang tidak dianggap di tengah-tengah bangsa Israel, orang Samaria yang tidak pernah diperhitungkan, tetapi justru di dalam perumpamaan ini menyelamatkan orang yang tidak jelas kehidupan mereka, orang yang tidak jelas seperti apa sih yang hendak mereka tolong ini. Tapi mereka mau. Bahkan orang Samaria yang baik hati itu rela mengobati lukanya dan juga membayar penginapan-penginapan yang ada di sana. Satu hal dari hal ini yang kita pelajari Bapak Ibu, bahwa kasih itu mau berkorban. Karena kenapa? Karena tanpa pengorbanan kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Salah satu contoh di slide adalah seorang misionaris namanya Jim Yos. Dan Jim Yos ini berkebangsaan Amerika. Mereka datang ke pedalaman Papua, yaitu suku Sawi. Nah, Jim Yos ini membuat perjalanan ke sana. Tadinya itu untuk praktik kuliah di beberapa negara, katakanlah itu di Korea, di Jepang. Nah, kalau yang namanya Korea itu tentu pelayannya luar biasa sekali, dan juga perkembangan gereja-gereja di sana sangat maju. Artinya ketika dia melayani di sana itu sangat berkelimpahan, juga tidak ada masalah gitu. Ketika mereka dengan istrinya pergi ke sana itu tidak ada masalah. Namun berbeda ketika ceritanya dia pergi melayani ke Jepang. Nah, itu tidak sesuai dengan apa yang dia impikan selama ini. Budaya di Jepang itu mereka masih sesembahannya aja masih kepada kepercayaan di luar Kristen. Itu membuat dia tidak nyaman. Bahkan dia sendiri berdoa kepada Tuhan
sekiranya aku melayani, aku tidak mau dengan mereka yang berbeda bahasanya, berbeda suku dan budayanya, dan juga berbeda makanannya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kisah Jimius ini mendekati akhir dari perkuliahannya dan selesai praktek, dia dijamah oleh Tuhan. Lewat doanya dia berkata, Tuhan, aku tidak sanggup untuk melayani orang itu, orang yang berbeda dengan saya. Saya tidak sanggup. Tetapi ketika lewat doanya Jimius, Tuhan menjamah dia dan membalas doanya. Jimius, aku bisa menjadikan engkau misionaris. Dari sini kita belajar Bapak Ibu bahwa apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita alami, apapun yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kita, baik di dunia kerja kita, baik di dalam lingkungan kehidupan kita, dari sini kita belajar bahwa Tuhan mau kita berkorban untuk orang-orang yang tidak mempunyai kehidupan dan tujuan hidup mereka. Dari kisah Jimius ini kita dapat mengetahui bahwa orang yang tidak pernah dianggap, bahkan dikatakan itu suku Papua, tidak pernah diperhitungkan, tetapi lewat jamahan Tuhan, Jimius mau, bukan hanya mau, tetapi juga melayani. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, banyak di sana anak-anak Tuhan yang mengalami perubahan hidup, yang tadinya masih suka mengkanibal orang, yang tadinya tidak memiliki peradaban budaya. Bahkan yang lebih mengerikan sekali, itu ada beberapa anak yang sedang saya teliti. Ada anak usia 4 tahun dan usia 9 tahun dari pedalaman Papua. Mereka itu punya orang tua hampir tidak jelas status kehidupannya. Mereka tahu mamanya, tapi papanya mereka tidak tahu. Artinya apa? Artinya semakin banyak seharusnya anak-anak Tuhan yang pergi ke sana, yang melayani di sana, seperti Jimius, untuk melakukan perubahan sosial. Maka dari situlah kita dapat berkata bahwa kasih itu adalah berkorban. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Adakah ketika orang lain yang menghina kita, orang lain yang merusak harga diri kita, bahkan orang yang menyakiti hati kita, apakah kita harus balas lebih jahat lagi? Apakah kita harus membalas semua perbuatan mereka? Tapi berbeda Bapak Ibu. Ketika kita menanggung salib, memikul salib, kita harus hidup dengan sesuai ajaran firman Tuhan dan memperagakan kehidupan Kristus setiap hari. Kita nggak punya pilihan. Kita tidak punya pilihan di dalam hidup ini selain berkorban dan memperagakan kehidupan Kristus. Dan berikutnya, apa sih kasih itu? Kasih itu adalah mengampuni. Bagaimana peristiwa pengampunan itu yang kita tahu bahwa penyaliban Kristus, peristiwa penyaliban Kristus di kayu salib, Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat.
itu adalah final dari segala pengorbanan. Tidak ada manusia manapun yang sanggup berkata demikian. Bahkan orang lain tidak percaya. Tetapi apa yang perlu dari setiap yang dikatakan Yesus lewat penyaliban di kayu salib? Kasih itu mengampuni. Bagaimana cara kita untuk mengampuni orang-orang yang berada di sekitar kita? Tidak usah jauh-jauh, keluarga kita, atau mungkin ada istri yang masih suka ngomel aja, atau bahkan ada suami yang masih suka main kasar, atau bahkan masih ada anak-anak yang tidak mau dengerin orang tuanya. Bagaimana cara kita mengampuni mereka? Atau mungkin ada keluarga kita yang udah pinjam duit kita tapi mereka tidak pernah balikin. Nah, itu sangat menyakitkan. Atau mungkin ada teman kantor kita yang coba menfitnah kita hingga di mata pimpinan kita itu tidak berharga. Di sini jelas dikatakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam teks aslinya, ampunilah mereka, artinya berikan mereka sebuah jalan, berikan mereka petunjuk. Demikian juga kita terhadap orang yang tidak mengenal Kristus, sebab mereka tidak tahu. Artinya di dalam teks aslinya, sebab mereka tidak tahu, mereka tidak mengetahui sebenarnya kasih Tuhan. Mereka tidak mengenal siapa itu Kristus, sehingga Tuhan berkata mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan berikut ini ada kesaksian, kalau Bapak Ibu pernah perhatikan di stasiun televisi dan juga beberapa media informasi, bahwa orang tua adik Sarah ini melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah membunuh anak satu-satunya di tengah-tengah keluarga mereka. Kesaksian ini sungguh sangat luar biasa. Singkat cerita, orang tuanya berkata, kalau mungkin orang menghina saya, memukul saya, bahkan memaki-maki saya masih sanggup untuk mengampuni. Tapi tunggu dulu Tuhan dengan hal yang satu ini. Gitu. Mari kita saksikan video berikut. Kalau aku dicaci maki, aku masih kuat. Kalau aku dihina, aku masih kuat. Kalau aku dipermalukan di depan orang, aku masih kuat. Tapi kalau ini, nanti dulu Tuhan. Saya sebagai orang yang percaya, yang kenal dekat sama Tuhan, saya selalu beranggapan bahwa semuanya akan menyenangkan buat saya. Tapi ketika kami mendengar bahwa ada orang yang melakukan kejahatan kepada anak kami sehingga Sarah meninggal, saya nggak percaya kenapa Tuhan dengan janjinya untuk menyertai kami, kok sampai Sarah mati terbunuh. Saya menyalahkan Tuhan dan saya marah sama Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan juga bahwa anak semata wayang kami dipanggil lebih cepat dari saya sama istri saya. Orang tua itu seperti masa lalu kita, kalau orang tua meninggal kita masih punya harapan ke depan untuk keluarga, untuk punya anak. Tapi pada saat ditinggal anak, masa depan juga ada. Kau harus mengasihi musuhmu, kalau tidak keselamatanmu akan dijatuh. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Allah itu kasih, akulah dia. Aku tidak dapat menyangka diriku. Aku menciptakan manusia serupa gambarku. Jadi kamu kuat. Lalu saya tertawa. Kuat. Kalau aku dicaci maki, aku masih kuat. Kalau aku dihina, aku masih kuat. Kalau aku dipermalukan di depan orang, aku masih kuat. Tapi kalau ini, nanti dulu Tuhan. Saya akan pukul-pukul dulu. Setelah itu saya akan biarkan mereka. Itu yang ada di dalam pikiran saya dan keinginan saya.
Harusnya Bapak menghibur aku. Kalau Bapak bilang, engkau anak sulung yang iri hati. Saya berhadapan dengan dia setelah dia dinyatakan sebagai pelaku, dia masih di rumah duka. Saya bisa membalas, ada kesempatan, tapi saya tidak memakai saya itu membalas itu secara langsung. Pembalasan itu bukan saya, tapi aturan. Jadi saya tuh diseret pelan-pelan seperti saya masuk ke kolam dan airnya itu adalah air kasihnya Bapak. Saya tahu rasanya kasih Bapak yang luar biasa. Saya tahu hatinya Bapak itu, Hopi dan Nasipa itu adalah anak-anak Bapak juga. Jadi Bapak itu sedih, aduh gak kenapa sampai engkau melakukan hal yang jahat. Jadi Bapak mau mengambil mereka berdua untuk kembali ke dalam dekapannya dengan hal yang benar. Jadi saya berdoa, sudah Bapak, mana mungkin saya berani punya rencana yang jahat pada orangnya. Bapak kasihi. Tadinya aku udah mau mengampuni, tapi aku mau datang, udah biar aja dulu aku ketemu, gak mau apa sama mereka berdua. Tapi ketika aku dikasih hadiah baru, aku jadi tahu aku sayang sama mereka seperti Bapak sayang, kan aku tahu itu bukan asalnya dari dalam diriku. Ini loh, aku tuh punya rencana yang kayak gini, kebaikanku tuh luas sekali. Jadi engkau harus belajar dariku. Jadi aku sebetulnya dibentuk, aku dari suami itu dibentuk. Jadi Tuhan, ternyata engkau benar luar biasa. Ini Pak Suroso dan Ibu Elizabeth. Dia punya anak gadis satu-satunya. Dia berpacaran dengan orang seberang. Anaknya ini namanya Ade Sarah. Berpacaran dengan orang seberang. Entah bagaimana nggak cocok karena yang laki ini kasar katanya. Lalu Ade Sarah ini berusaha untuk meninggalkan. Ketika Ade Sarah ini meninggalkan, cowok ini nggak terima. Padahal cowok ini sudah punya pacar lagi. Sekali waktu Ade Sarah ini dipancing masuk ke dalam mobilnya, lalu disitulah dihabisi Ade Sarah ini dengan cara diikat tangannya, hidungnya disumpal dengan tisu, mulutnya disumpal dengan tisu, matanya ditutup sampai dia kehabisan oksigen, mati lemas. Awal mula siapa sih Bapak Ibu Saudara kalau punya anak satu, yang punya anak 12 saja juga gak rela. Ini anak satu-satunya. Awal mula mereka nggak bisa terima, tapi ketika mereka tahu ada suara, Bapak sendiri yang ngomong, aku mengasihi mereka. Dan Ibu Elizabeth gak kuat. Dia nggak bisa terima, tetap tidak bisa terima. Tapi Bapak tetap ngomong, aku mengasihi mereka. Kedua orang ini, cowok dan cewek yang sedang berpacaran ini, akhirnya dipenjara seumur hidup. Ibu Elizabeth datangi ke penjara, dipeluk. Dan Ibu Elizabeth mengatakan, engkau anakku, satu-satu didatangi, padahal dua orang ini yang menghabisi. Dia awalnya mengatakan, kalau aku dihina, dicaci maki, difitnah, aku bisa mengampuni. Tapi kasih harus tetap dipraktekkan. Kasih bukan teori.
Tuhan Yesus juga mempraktekkan. Dia bukan hanya ngomong, aku mengampuni manusia, aku selamatkan manusia. Bukan demikian, tapi dia praktekkan di atas kayu salib. Kalau kita berani mengikuti Yesus, kita juga harus berani memikul salibnya setiap hari. Kembali lagi, berat atau ringan tergantung dari hati kita. Kalau kita tulus, saya percaya ringan. Tidak ada yang berat. Salib itu bukan penderitaan. Sebab kalau salib itu penderitaan, penderitaan sudah diambil alih oleh Yesus. Salib itu tergantung dari hati kita. Mau tidak kita ini mempraktekkan. Mungkin ada yang bisa lagu ini kita naikkan sama-sama. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Sekali lagi, kasih-Mu. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Satu resiko yang berat ketika kita mengikuti Yesus, kalau kita tidak memiliki kasih. Tapi satu sukacita yang luar biasa ketika kita punya kasih. Dan ketika kita mau mengampuni, itu tidaklah berat. Ketika kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, itu menjadi sukacita. Ketika kita berhasil memberikan senyum kepada orang yang mencaci maki kita, itu menjadi satu sukacita yang luar biasa. Mari tundukkan kepala. Kami belajar satu hal dari salib siang hari ini. Secara manusia kami tidak mampu, tapi kami mau melakukannya. Tuhan Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk kami sanggup, untuk kami mampu, untuk kami mau mengerjakan semuanya ini. Karena kami tahu risiko kami ketika kami mau mengaku bahwa kami adalah anak Bapa. Kami mau memberikan semuanya yang terbaik. Karena Yesus adalah guru kami, Yesus adalah teladan kami, Yesus adalah panutan kami. Dan terima kasih Tuhan. Ajar kami. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang beberapa waktu yang lalu pernah disakiti, dan sampai hari ini pribadi kami masih mendendam. Pribadi kami masih tidak menerima. Tuhan selidiki hati kami. Kami tidak mau pulang.
sebelum di tempat ini kami melepaskan pengampunan. Kami tidak mau Tuhan melangkahkan kaki kami kalau kami tidak mengampuni. Selidiki hati kami, karena kami mau kami menjadi seperti Yesus. Pakai hamba-hambamu, pakai seluruh jemaatmu yang ada di gerejamu di tempat ini. Pakai Pak Hendro, pakai Ibu Lydia, pakai seluruh staf penggembalaan di tempat ini, akan lewat gerejamu di tempat ini. Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu berhenti. Kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin, amin, amin. Silakan. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita akan membaca pembacaan Pentakosta ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusasir. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan pertolongan jiwa yang terbesar dalam kita sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-mati kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan berperang untuk memenangkan jiwa. Amin. Mari kita Pentakosta ketiga di Indonesia akan bergerak dalam sebangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Haleluya. Amin. inilah perintah dari Tuhan Yesus. Sekarang pergilah, beritakanlah Injil, beritakanlah nama Yesus, dan menangkan jiwa-jiwa, sehingga banyak di antara orang-orang di sekitar kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis yang indah dari Allah Roh Kudus, bila senantiasa menyertai, melindungi, memberkati kita, menjaga kita, memproteksi hidup kita, sehingga kita terhindar dari segala bentuk sakit penyakit apapun. Amin. Dan hidup kita terus mempermuliakan nama Tuhan. Siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita di awan-awan yang bermain, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.